Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 5. Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 5, beginilah firman Tuhan. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Salam. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah keyakinan akan rekonsiliasi Allah. Sekali lagi, keyakinan akan rekonsiliasi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pernah mengalami yang namanya keterpurukan atau keadaan yang begitu memilukan, hingga hubungan kita dengan orang-orang yang di sekeliling kita mengalami keretakan, terlebih-lebih hubungan kita dengan Tuhan. Kadangkala dengan keadaan kita yang terpuruk itu, kita mulai minder, malu, bahkan menyembunyikan diri dengan orang-orang. Kita tidak berani menatap wajah orang karena keadaan dan kondisi kita tersebut. Kita mulai kehilangan orang-orang terdekat, sahabat-sahabat, bahkan kita kehilangan keluarga. Kita tidak lagi dipercayai apabila kita menyampaikan pendapat atau kata-kata. Hinaan, olokan, cacian, bahkan penindasan, justru itulah yang menjadi makanan kita sehari-hari. Akan tetapi keadaan itu akan menjadi berubah apabila kita kembali kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang sanggup memulihkan kita dari keterpurukan tersebut. Hanya dialah yang mampu melakukan rekonsiliasi hubungan antar kita dengannya yang retak. Hari ini kita belajar dari pengalaman umat Allah yang telah terbuang di Babel dan Asyur. Mereka yang dulu dibanggakan, begitu disanjung-sanjung karena mereka adalah umat pilihan dan kesayangan Allah. Kini mereka menjadi bangsa jajahan, bangsa yang diperbudak, dan bangsa yang ditindas dan diinjak-injak. Mereka sering mendapatkan perlakuan semena-mena, ditindas, dianiaya, bahkan mereka direndahkan. Mereka tidak lagi merasakan kemakmuran, kebahagiaan, sukacita, dan kebebasan. Yesaya pun mengibaratkan mereka seperti seorang istri yang telah ditinggalkan oleh suami. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan darinya, karena biasanya tidak sedikit seorang janda itu diremehkan atau direndahkan. Israel pun seperti demikian. Mereka sunyi sepi, tak ada lagi yang mereka andalkan untuk membebaskan mereka dari keterpurukan tersebut. Mereka mulai malu dengan keadaan mereka, minder, bahkan putus asa dan kehilangan pengharapan. Dengan keadaan yang tidak berpengharapan itu, maka Yesaya tampil memberikan secercah harapan bagi mereka bahwa pembebasan dan penyelamatan Allah itu akan tiba bagi mereka.
Yerusalem akan dimuliakan kembali dan nama mereka diangkat kembali dari antara bangsa-bangsa. Yesaya memulai pewahyuannya bahwa ia sebagai nabi tidak tinggal diam dan hatinya tidak tenang apabila bangsanya tidak dipulihkan kembali oleh Allah. Yesaya meyakini bahwa Allah masih bekerja, Allah masih mengasihi umatnya. Sekalipun mereka telah melukai hati Allah hingga mereka terbuang, tetapi anugerah dan kasih Allah itu masih tersisa untuk mereka. Yesaya menyatakan bahwa bangsanya akan melihat karya Allah itu. Bahkan bangsa-bangsa menyaksikan kemuliaan dan pemulihan itu di dalam kehidupan mereka. Mereka diberikan nama yang baru, mereka menjadi mahkota dan serban kerajaan di tangan Allah. Mereka tidak lagi disebut sebagai istri yang ditinggalkan suami atau menjadi seorang janda. Bahkan negeri mereka tidak disebut sebagai negeri yang sunyi. Justru Tuhan akan memulihkan keadaan mereka yang sedemikian. Dan pemulihan itu sungguh-sungguh nyata di dalam hidup mereka, hingga mereka dianggap sebagai mempelai muda yang penuh dengan sukacita dan kegirangan. Allah bahagia, Allah bersukacita karena ada pembaharuan, ada pemulihan dari dalam kehidupan umat yang dikasihinya tersebut. Itulah nubuatan dan pengharapan yang Yesaya nyatakan kepada umat Allah, guna memberikan pengharapan bagi mereka yang sedang putus asa. Meskipun nubuatan itu ada yang telah digenapi dan ada juga yang mengandung eskatologis yang merujuk kepada Kristus sebagai mempelai pria dan orang-orang percaya sebagai mempelai wanita. Namun yang jelas bahwa nubuatan itu benar-benar nyata, bahwa Allah akan memulihkan keadaan orang-orang yang sedang ditindas. Allah akan memulihkan keadaan orang-orang yang dikasihi dan yang mempercayainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pemaparan di atas kita dapat merefleksikan dalam kehidupan kita hari ini bahwa sesulit apapun keadaan kita, jangan pernah kita kehilangan harapan. Yesaya sebagai nabi memberikan keteladanan bagi kita. Ia terus memikirkan, memimpikan pemulihan dan pengharapan itu. Mengapa? Karena Yesaya memiliki Allah sebagai tempat ia mengadu dan tempat jawaban dari setiap pergumulan dan keadaan yang ada. Memang kadangkala kita menginginkan secepatnya ada kepastian penyelesaian atas masalah yang sedang kita hadapi. Namun Allah lebih mengetahui yang terbaik dan terindah dalam kehidupan kita. Marilah kita menghilangkan dalam pikiran kita rasa minder, malu, sunyi, sepi. Tetapi kita harus tetap bersukacita karena kita tahu bahwa Allah ada selalu bersama-sama dengan kita. Sebelum tiba saatnya Allah menjawab pergumulan kita, marilah kita mengintrospeksi diri, memperbaiki setiap keadaan yang telah retak, yang telah rusak di dalam kehidupan kita, memperbaiki cara hidup yang tidak berkenan di hati Tuhan, sehingga ketika Tuhan melihat kesungguhan hati kita, maka Ia mengulurkan tangannya untuk menolong dan menopang kehidupan kita. Hingga pada akhirnya mereka yang menghina, mereka yang menindas, mengolok, bahkan mencaci maki kita dibuat malu oleh Allah. Karena apa yang mereka katakan itu tidaklah benar. Kita harus bangun dengan penuh pengharapan, karena janji Allah tidak akan pernah diingkarinya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyertaan dan pemulihan Allah itu telah nyata bagi kita. Dengan mengutus Yesus Kristus sebagai penebus bagi kita, Ia adalah pengharapan yang akan memulihkan keadaan kita. Sukacita itu tidak lama lagi kita akan rayakan, yakni Putra Natal. Ia adalah sumber sukacita kita yang mampu mengangkat kita kembali, mampu memperdamaikan kita dengan Allah sesama dan alam ini. Ia hadir menjadi jaminan bagi kita sehingga sang penindas kita, yakni iblis,
dibuat malu dan tidak berdaya merendahkan kita. Tinggal sekarang kembali kepada kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita mau menyambut keselamatan dan pemulihan Allah itu? Maukah kita menerima pengharapan yang akan datang itu? Dan maukah kita menjadi mempelai wanitanya Kristus? Jawabannya kembali kepada kita masing-masing. Jikalau kita mau, yakinlah bahwa rekonsiliasi Allah itu akan terjadi dalam hidupku dan hidup Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.